Jangan menyembah kepada berhala. Ini termasuk di dalam 10 firman, 10 perintah Tuhan. Nah, kalau pengikut Tuhan yang benar, Tuhannya Musa, Tuhannya Israel, pasti tahu firman ini. Jangan menyembah kepada berhala. Disclaimer, kita membahas iman Kristen dan Alkitab, tidak ada ngomongin di luar itu, tidak ada ngomongin agama lain, tidak ada ngomongin kitab suci agama lain. Kita membahas iman Kristen dan Alkitab. Oke, nah, saya senang sekali kalau membahas tentang topik-topik begini, gitu loh. Ini sangat-sangat menarik sekali. Jangan menyembah kepada berhala. Karena banyak sekali orang-orang ini yang gak sadar juga, gitu loh, bahwa mereka ini sebenarnya menyembah berhala. Loh, mereka ini siapa, Bang? Ya para penyembah berhala, gitu loh. Jadi para penyembah berhala ini mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menyembah berhala. Mereka pikir yang mereka sembah ini adalah Tuhan yang benar, sesembahan yang benar. Padahal kalau Tuhan yang benar ya memang satu. Tetapi jangan salah, Tuhan-Tuhan lain ini ada banyak, gitu loh. Jadi ada Tuhan-Tuhan lain ini, atau para berhala ini, gitu loh. Jadi menurut para penyembah berhala ini, ya menurut mereka itu Tuhan, padahal bukan, gitu loh. Saya berikan contoh. 1 Raja-Raja pasal ke-18 ayat ke-21. Ada sesembahan yang bernama Baal. Nah, ini pasti teman-teman sering mendengar juga ya. Baal, Baal, Baal. Nah, ini sesembahan juga itu loh. Dipikir ini sesembahan yang benar, padahal ini bukan. Ini ya sesembahan palsu, gitu loh. 1 Raja-Raja pasal ke-18 ayat ke-21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Sampai kapan kamu ragu-ragu dan mendua hati? Jika Yahweh itu Elohim, ikutilah dia. Namun jika Baal, ikutilah dia." Namun rakyat tidak menjawab sepatah kata pun. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi para penyembah Baal ini menurut mereka, Baal ini ya sesembahan yang benar, gitu loh. Padahal enggak. Saya berikan contoh lainnya. 1 Samuel pasal ke-5 ayat ke-2. Ada Dagon. Ketika bangsa Filistin mengambil tabut Elohim itu dan membawanya ke kuil Dagon, serta meletakkannya di dekat patung Dagon. Nah, jadi ada sesembahan lain yang bernama Dagon juga. Jadi ada Baal, ada Dagon, dan ada berhala-berhala lainnya ini, gitu loh. Jadi menurut mereka, menurut para penyembah berhala ini, ya sesembahannya itu Tuhan yang benar, gitu loh. Ini satu-satunya Tuhan yang maha kuasa, satu-satunya Tuhan yang benar. Tetapi itu menurut mereka, gitu loh. Dan itu sangat keliru sekali. Dan ini pernah dibuktikan oleh Nabi Elia untuk menguji, gitu loh. Ayo kita buktikan sesembahan mana yang benar, gitu loh. Dan salah satu ciri-ciri Tuhan palsu atau sesembahan palsu ini, berhala ini, pasti tuli. Ketika dipanggil-panggil, diteriakin, mereka berdoa, jungkir balik, seperti apapun, pasti gak ada respon. Dan ini diuji oleh Nabi Elia. Nabi Elia memberikan tantangan kepada para pengikut Baal untuk memberikan korban, persembahan kepada sesembahannya, dan sesembahan siapa yang menyaut, yang merespon, dan melahap habis persembahan ini, dialah sesembahan yang benar. 1 Raja-Raja pasal ke-18 ayat ke-27. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Kenapa kok Nabi Elia mengejek para pengikut Baal ini? Karena sesembahannya dipanggil-panggil gak merespon. Bahkan sama Nabi Elia ini suruh neriakin, gitu loh. Mungkin kalau di zaman sekarang ini menggunakan alat bantu ya, mungkin sound system gitu ya, dengan keras-keras memanggil sesembahannya, mungkin memanggil Baal itu ya.
Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Disuruh neriakin sesembahannya itu. Bukankah dia sesembahanmu? Mungkin ia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Karena ketika diberikan persembahan, sesembahan palsunya ini atau Baal ini tidak merespon, tidak menjawab. Bahkan sama Nabi Elia disuruh neriakin, panggillah lebih keras lagi gitu loh. Mungkin kalau zaman sekarang yang menggunakan alat bantu itu, mungkin entah speaker atau sound system gitu ya, diteriakin, ya Baal, ya Baal. Mungkin gitu ya. Namanya sesembahan palsu. Ciri-cirinya ya pasti tuli. Ketika disuruh memanggil lebih keras, kata Nabi Elia kan, panggil lebih keras. Bukankah dia sesembahanmu kan? Ilahmu kan gitu. Mungkin ia merenung. Mungkin lagi ada masalah. Sesembahannya dipanggil-panggil gak merespon, mungkin ada masalah, lagi merenung gitu loh. Atau mungkin ada urusannya, lagi sibuk mungkin sesembahannya itu. Mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga gitu loh. Atau mungkin lagi tidur. Makanya dipanggilin gak ada respon gitu loh. Jadi jelas ya, sesembahan ini gak cuma satu. Kalau sesembahan yang benar ya pasti satu. Siapakah dia? Ya tentulah yang maha kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal ke-1 ayat ke-8. Tuhan Yesus Kristus telah berfirman, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada dan yang telah ada, dan yang akan datang, penguasa semesta. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini mengenai pembahasan yaitu jangan menyembah kepada berhala. Jadi untuk orang-orang yang mungkin masih menyembah berhala, menurut mereka sesembahannya itu sesembahan yang benar, Tuhan yang benar, padahal Tuhan palsu, silahkan kalian untuk menguji gitu loh. Jangan udah pokoknya percaya, pokoknya imani, ini sesembahan kita yang paling benar. Jangan begitu. Ujilah seperti ketika Nabi Elia menguji para penyembah berhala ini gitu loh. Uji. Bener gak sih sesembahan kalian ini nyata? Bener gak sih sesembahan kalian ini benar-benar maha kuasa gitu loh. Saya ini ngomong sungguh-sungguh ya. Silakan kalian untuk menguji. Jangan hanya pokoknya percaya, pokoknya meyakini, pokoknya mengimani. Padahal yang kalian yakini itu tidak benar. Kalian bisa menguji itu. Bagaimana Bang cara mengujinya? Sangat sederhana. Kamu bisa masuk kamarmu, kunci pintu, duduk. Duduk, udah duduk. Sebut nama Tuhan Yesus. Kamu lepaskan beban-beban apa yang kamu yakini sebelumnya itu, yang menurutmu itu benar, lepaskan dulu. Kemudian sebut nama Tuhan Yesus Kristus. Sebut nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, jika memang Engkau Tuhan yang benar, Tuhan yang nyata, Tuhan yang maha kuasa, berikanlah saya petunjuk, atau datanglah kepada saya. Kalau kamu sungguh-sungguh kemudian kamu beruntung, entah, gak tahu, mungkin Tuhan Yesus Kristus benar-benar datang kepadamu, dengan kamu bisa melihat, kamu diberikan penglihatan atau apa, itu banyak yang terjadi, banyak yang mengalami juga seperti itu. Itu gak menutup kemungkinan kamu juga mengalami itu. Atau paling gak, pasti, ini pasti, kalau kamu sungguh-sungguh pasti, rohnya yang datang menyertai kamu, yaitu Roh Kudus. Itu yang akan membuat kamu menjadi terbuka. Pikiranmu, matamu, yang sebelumnya tertutupi oleh kegelapan itu. Kamu akan ngerti nanti. Silakan untuk diuji. Saya ngomong benar-benar ini. Oke? Nah, kawan,
Cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Busatrani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bisa like untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak untuk semuanya. Nah baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.